Ya, sementara itu polisi masih selidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Nah, selain itu, polisi juga dalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya mungkin atau dari tangan atau dari badannya yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, kok nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap. Ya pemirsa, dalam waktu berdekatan 3 sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang mendapat ancaman bom. Ya, polisi telah mengantongi identitas pelaku yang diduga orang yang sama. Polda Metro Jaya terus mendalami ancaman bom di 1 sekolah internasional di Jakarta Utara dan 2 sekolah internasional lainnya di Tangerang Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku pengancam bom yang diduga merupakan orang yang sama. Motif dan modus ancaman bom dari pelaku juga sama, yakni meminta uang tebusan berupa kripto. Polisi juga pastikan nomor ponsel yang digunakan pelaku untuk meneror menggunakan nomor ponsel luar negeri. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman, diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Brigjen Pol Adi Ari juga mengimbau jika masyarakat temukan atau alami gangguan Kamtibmas segera melapor ke polisi. Sekolah North Jakarta Intercultural School mendapat ancaman bom dari orang tak dikenal.
Pengancam menyatakan bom telah dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam 45 menit jika tidak dibayar uang tebusan berupa 30.000 US dollar melalui Bitcoin. Pengancam juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi. Sebelumnya, 2 sekolah di Tangerang Selatan, yakni Jakarta Nanyang School di Pagenangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro juga diancam bom. Dalam pesan singkatnya, pengancam juga meminta uang tebusan 30.000 US dollar lewat kripto. Tim penjinak bom dikerahkan untuk menyisir kedua sekolah, namun tidak ditemukan bom. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengenai gempa bumi bermagnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah sekitar Melongwane, Sulawesi Utara. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa berlokasi di 371 km timur laut Melongwane, Sulawesi Utara. Dengan kedalaman gempa 56 km. Sejumlah wilayah di Sulawesi Utara pun menerima peringatan dini tsunami. Di antaranya Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Minahasa Utara bagian utara dan selatan. Tidak hanya itu, tsunami juga mengancam daerah-daerah Supiori, Papua. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa di Sulawesi Utara sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Bapak Wijayanto. Baik, selamat pagi Pak Wijayanto. Pak, ini daerah mana saja Pak yang paling terdampak atas gempa ini Pak? Ya, terima kasih Mas Togi dan Mbak Sila. Jadi tadi ya sekitar jam 8.43 kita diguncang gempa bumi dengan kekuatan 7,6 di sekitar Kepulauan Talaut. Dari hasil BMKG itu gempanya sudah kita update menjadi magnitudo 7,4. Jadi dengan kedalaman sekitar 58 km. Jadi gempa bumi ini merupakan gempa bumi akibat subduksi ya, pergerakan air atau thrust gitu. Jadi dari dampak gempa bumi ini dirasakan di sekitar Tahuna sekitar 4 mmi, terus di sekitar Manado sekitar 2 mmi. Jadi dari hasil pemodelan kita, jadi ini kita mengeluarkan potensi tsunami jadi sekitar 7 menit setelah tadi terjadi gempa. Jadi utamanya ini terjadi potensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada gitu ya. Dalam artian waspada itu ketinggian tsunami-nya kurang dari setengah meter. Jadi terjadi dari hasil modeling kita, ini berpotensi terjadi di Kepulauan Talaut, di Bitung, di Minahasa, bagian utara, bagian selatan, terus Minahasa bagian selatan sampai di Supiori, Papua gitu Mbak Sila dan Mbak Togi. Ya, Pak Wijayanto tadi sempat Bapak berkata bahwa berpotensi tsunami. Apakah ada kemungkinan juga ada gempa susulan, Pak Wijayanto? Ya, dari kita monitor sampai dengan jam 9.15 ini, jadi ini belum ada aktivitas gempa susulan ya, tapi dari hasil monitoring tsunami kit kita atau alat yang memantau tinggi gelombang tsunami, jadi ini sudah terkonfirmasi bahwa kita punya alat pemantau tsunami di sekitar Talaut, itu di Pulau Preo itu terdeteksi sekitar 7 cm, terus di Pulau Esang itu juga sekitar 5 cm dan di Ilamo itu sekitar 5,5 cm. Jadi ini kecil sekali. Jadi dari potensi kita tadi sekitar kurang dari setengah meter dan itu sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah tidak sampai tinggi sampai setengah meter ya, hanya sekitar 5 sampai 7 cm yang sudah kita berhasil observasi. Baik, lalu apa yang perlu diwaspadai Pak oleh masyarakat terkait adanya gempa dan potensi tsunami ini? Ya, terima kasih. Jadi tentunya kita masyarakat tetap harus waspada ya, walaupun ini tsunami-nya 7 cm, ini kan masih info awal. Jadi harapan kita menghimbau kepada masyarakat tetap waspada. Jadi masyarakat yang berada di pinggir pantai untuk tetap menghindari pantai sementara waktu dulu, jadi agak menjauh dulu. Nanti sambil kita menunggu informasi berikutnya, dikhawatirkan nanti ini, karena ini masih gelombang yang pertama, tsunami itu adalah dia akan menerus gitu ya, nanti sambil kita pantau mudah-mudahan nanti
dalam waktu dekat kita akan rilis lagi. Jikalau nanti tidak ada potensi tsunami yang lebih tinggi, nanti akan kita informasikan, nanti masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Wijayanto, lalu soal potensi tsunami ini akan berlangsung atau berlaku sampai kapan, Pak? Ya, jadi dari hasil pantauan kita, itu kan dari model, itu kan terakhir akan terdeteksi di Spiori sekitar jam 10 ya, menurut SOP kita nanti ya kira-kira kita pantau sampai sekitar jam 10, jam 11. Jikalau nanti tidak ada hal-hal yang signifikan, tentunya kita akan melakukan pengakhiran peringatan dini ini, Mbak. Ya, Pak Wijayanto, apakah bisa dibilang di akhir-akhir tahun ini Indonesia akan mengalami mungkin rawan bencana juga? Bagaimana, Mas? Atau cuaca buruk? Indonesia mengalami mungkin cuaca buruk di akhir-akhir tahun kayak gini? Cuaca buruk? Iya. Ya, jadi ini kan memang di akhir tahun ya, daerah pancaroba atau pergantian musim ya, tentunya kita tetap harus waspada karena di akhir-akhir tahun ini juga selalu akan ada fenomena untuk perubahan musim gitu ya, jadi kita tetap harus waspada gitu, Mas. Baik, terima kasih informasinya Pak Wijayanto, Ketua Tim Informasi Gempa Bumi BMKG, dan telah bergabung juga di iNews Today. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu, terima kasih. Selamat pagi.